Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ayyuhal ahibba ikhwani wa akhwati billahi jalla wa ala, pada kesempatan ini dan beberapa kesempatan ke depan kita akan sedikit menggali tentang beberapa perkara yang berhubungan dengan akidah kita dan apa-apa yang diucapkan oleh orang selain kita, terutama orang Yahudi atau Nasrani tentang Islam. Jadi kita akan baca satu risalah, sebetulnya tebal ya. Ini udah diringkas oleh Dr. Abdurrahim Ibn Sumail As-Sulami. Jadi Mukhtasar Al-Jawab As-Sahih liman baddala Dinal Masih li Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Mutawaffa 728. Jadi ringkasan dari kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala Dinal Masih, jawaban yang tepat ya bagi orang-orang yang mengganti agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebab Syekhul Islam menulis risalah ini ya karena di sini terangkan wa kana min asbab nasriddin wa dhuhurihi anna kitaban warada min Qubrus fihi al-ihtijaj li-din an-nasara bima yahtaju bihi ulama dinihim wa fudala millatihim qadiman wa hadithan min al-hujaj as-sam'iyya wal-aqliyya faqtada dhalika an nadhkura min al-jawab ma yasulu bihi fasl al-khitab wa bayan al-khata'i min as-sawab liyantafi bidhalika ulul albab wa yadhhar ma ba'atha Allahu bihi rusulahu min al-mizan wal kitab. Jadi sebabnya beliau menulis risalah ini ya karena ada satu buku yang ditulis ya oleh pendeta terkenal di abad itu yang dikenal dengan Ar-Rahib Al-Antoki ya. Isinya tulisan tentang hujah-hujah bahwa agama Nasrani itu betul ya, agama Islam itu salah. Jadi dialog peradaban itu sudah terjadi ya sejak zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman itu, dan salah satu isi dari buku itu ya membawakan dalil dari Al-Quran bagaimana Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab, dan keyakinan itu masih ada sampai hari ini, dan bahkan itu ditulis dan dikemas ya sampai sekarang. Jadi risalah Paulus Antoki itu ya banyak diterjemahkan ya, bahkan dibahas ya, termasuk dari referensi Kristen untuk berhujjah bahwasanya Islam itu khusus Arab, bukan untuk semesta, bukan untuk rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab, itu salah satu isinya. Nah, hal itu tentunya harus dijawab dengan jawaban yang tegas dan lugas. Salah satu ulama yang paling kompeten untuk membahas itu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walaupun sudah ada sebelumnya yang lain yang membahas tentang hal tersebut. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya tentang yang pertama, dakwahum anna Muhammadan lam yub'ats ilaihim bal ila ahli al-jahiliyyah min al-Arab, wa dakwahum anna fil Qur'an ma yadullu ala dzalik wal aql yadullu ala dzalik. Jadi yang pertama, pengakuan mereka atau dakwaan mereka bahwasanya Muhammad itu tidak diutus kepada orang
selain Arab. Jadi enggak diutus ke orang Kristen, enggak diutus ke orang Yahudi. Bal ila ahli jahiliyah, tetapi kepada orang jahiliyah saja, minal Arab, dari kalangan Arab. Ya, dan dalil-dalil mereka yang berada atau yang mereka ambil dari Quran. Kemudian di sini diterangkan, kita satu-satu saja. Qala al-katib, ya, jadi penulis ya tadi Paulus ya dari Antioquia itu mengatakan, innahum yaqulun inna lama sami'na an qad dhahara insan min al-arab ismuhu Muhammad yaqulu innahu Rasulullah wa ata bi kitabin fadzakara annahu munazzalun min Allah falam yazal ila an hasal kitab indana. Ya, qala faqultu lahum idza kuntum qad sami'tum bi hadzal kitab wa hadzal insan wa ijtahadtum ala tafsir hadzal kitab alladhi ata bi indakum fa li ayyi halin lam tattabi'u wa la siyama wa fil kitab yaqulu wa may yattabi' ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya, jadi intinya salah satu yang mereka ucapkan ya bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya khusus untuk orang-orang Arab ya, dan mereka memberikan berbagai macam dalil ya dari Al-Qur'an yang isi ayatnya contohnya bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus dengan Al-Quran dengan bahasa Arab, berarti untuk orang Arab. Kita kalau bukan orang Arab berarti tidak ada kewajiban ikutin karena kita nggak paham. Itu satu. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus kepada ummiyin. Nah, ummiyin itu pada abad itu yang memang untuk Nabi Muhammad dan orang-orang Arab. Kemudian bagaimana jawaban untuk hal tersebut? Ya, bahwasanya sederhana saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad? Ya karena satu, pertama Nabi Muhammad orang Arab betulan, keturunan Nabi Ibrahim yang dapat Arabnya itu dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail nikah dengan perempuan dari Jurhum. Itu yang pertama. Jadi Rasulnya memang orang Arab. Yang pertama itu fakta yang tidak bisa ditolak. Ya, memang iya Quran berbahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Kemudian Nabi Muhammad di lingkungan orang Arab. Jadi yang harus selesai pertama kali yang terdekat dulu. Makanya Nabi Muhammad memulai dakwah dari keluarganya dulu, ya keluarganya orang Arab. Ya, kemudian dari kabilahnya dan masyarakatnya. Jadi itu selesai, baru nanti pindah kepada yang lain. Kemudian bahasa Arab itu bahasa paling terjaga. Ya, bahasa paling terjaga sampai sebagian ulama mengatakan Nabi Adam itu pertama berbicara dengan bahasa Arab, setelahnya baru bercabang. Jadi ummul lughat, induknya bahasa itu bahasa Arab. Nah, tapi itu masih debatable. Ya, ulama masih berbeda pendapat, ulama ahli bahasa. Makanya kalau kita lihat bahwasanya seluruh bahasa-bahasa dunia pasti ada kemiripan satu dengan yang lain. Bahkan ada seorang profesor di Inggris itu meneliti tentang kesamaan bahasa Arab dengan bahasa Jepang, bahasa Sanskerta, hieroglif, semua betul-betul diteliti. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia kan bahasa kemarin gabungan ya. Ya, mampus itu kan manfus, jiwanya udah ditiup, maksudnya udah nggak ada mampus tau. Kemudian dahsyat itu bahasa Arab Pak, dahsyat, dahi saya dihasut dahsyat, kita jadi dahsyat. Nah itu kalau bahasa Indonesia nggak usah tanya, itu ngambil dari bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa sepur, bahasa Belanda. Jadi bahasa baru. Jadi bahasa itu ada bahasa lama, ada bahasa turunan. Bahasa turunan itu bahasa baru. Jadi bahasa itu kayak orang meninggal. Kalau nggak dipakai, ya meninggal bahasa itu. Contoh bahasa pasir, kalau diknasnya nggak serius, ya habis juga. Ya orang-orang pasir nggak bisa ngomong pasir. Orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa. Ya minimal Jawa halus itu udah meninggal, kecuali di keraton. Nah, jadi bahasa itu kayak orang meninggal dunia. Di India itu kan suku-suku banyak Pak. Kalau nggak ada yang menuturkan, dia nggak bisa bersaing, dia mati. Kayak orang mati. Jadi udah nggak ada yang bisa lanjutin. Nah, Al-Quran itu nggak akan bisa mati sampai hari kiamat. Kenapa? Al-Qurannya pakai bahasa Arab. Biar orang pasir hafal Quran, ya, orang Pakistan hafal Quran, orang Ethiopia
hafal Quran dan itu bahasa Arab. Dan banyak orang, Imam Bukhari bukan orang Arab, bisa bahasa Arab dan fasih berbahasa Arab. Nah, jadi intinya itu salah satu hikmahnya. Kenapa nggak pakai bahasa Sanskerta atau nggak pakai bahasa Jawa? Jadi bahasa Jawa bapaknya orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa yang halus. Siapa yang dulu Romo Inggil, ya. Jadi kalau Arab, biar orang non-Arab suka banget dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena itu bagian dari Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi memang Allah SWT memberi kelebihan kepada bahasa Arab itu, bahasa yang memang secara tata bahasa, ya, secara mantik, secara pokoknya luar biasa. Jadi mendalam sekali. Nah, kenapa Allah pilih bahasa Arab untuk Al-Quran dan orangnya orang Arab supaya meresapi. Jadi Nabi Muhammad kalau bilang orang Arab, Nabi Muhammad itu orang Arab. Dan Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Iya, memang keturunan Nabi Ibrahim dari Irak berarti. Iya, dari Irak, tapi dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pandai sekali berbahasa Arab. Ya, dari situ jadi dapat Arabnya itu dari Ismail. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Kinanah ibn Husaymah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail. Jadi itu yang pertama. Jadi memang betul bahasa Arab itu punya kelebihan. Jangan kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Bahasa Indonesia baru lahir kemarin. Islam Nusantara kan lebih bagus daripada Islam Arab. Jangan sombong-sombong begitu. Ya alhamdulillah orang Indonesia baik-baik menerima Islam, ya, dengan mudah sekali, memperjuangkan Islam dengan mudah sekali. Ya, tapi gampang juga dibodohi sekali juga. Ya tergantung tapi kita nggak boleh iri hati. Nabinya orang Arab, ya begitu. Sudah sunatullah. Itu yang pertama nggak bisa ditolak. Jadi dulu yang mengabarkan bahwa ada Nabi akhir zaman, cirinya A, B, C, D, ya, tempat tinggalnya itu di sini semua lengkap. Itu yang mengabarkan justru orang-orang Yahudi yang dikenal dengan ahlul kitab. Orang Yahudi itu kalau di Madinah dia bertentangan dengan orang Arab yang dari Yaman asal usulnya, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu asal usulnya, orang Aus dan Khazraj itu dari Yaman. Ketika Yaman kena banjir bandang, mereka cari tempat barulah, akhirnya tinggal di Madinah yang disebut Yasrib. Nah, itu di sana juga ada Yahudi. Ya, Yahudi juga sama, dia ngungsi ke Madinah karena dibantai kan sama Romawi. Ya, kemudian mereka pilih Madinah karena berita dari Nabi sebelumnya bahwa Nabi akhir zaman yang paling mulia, cirinya A, B, C, D, semua itu akan tinggal di satu tempat yang banyak rumahnya dikelilingi oleh gunung hitam bekas magma yang kayak di Hawaii itu. Jadi kalau gunung keluar laharnya itu lama jadi hitam. Nah, itu Madinah itu dulunya seperti itu secara asal usul. Jadi negara dikelilingi oleh labah itu lahar panas yang membentuk gunung. Harroh juga sama, namanya kata har, panas. Kemudian ada banyak rumahnya, maka mereka ke situ tujuannya untuk menyambut Nabi akhir zaman. Di samping karena di kampung susah ditekan oleh Romawi. Nah, sesampai di sana kalau ada masalah sama Aus dan Khazraj selalu mengatakan sebentar lagi Nabi akhir zaman, cirinya A, B, C, D, E, F lengkap semua diberitakan selalu kepada orang Aus dan Khazraj. Jadi orang Arab Aus dan Khazraj yang nggak tahu apa-apa jadi tahu tentang namanya Nabi akhir zaman. Diceritakan ciri-cirinya, apa yang diajak, oleh apa yang disampaikan, asal usulnya semua lengkap. Ya, dan itu disampaikan kepada lawannya orang Arab. Jadi kalau ada masalah mereka selalu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Akhirnya orang Aus dan Khazraj itu jadi hafal betul, tahu tentang ciri-ciri fisik, apa punya sifat-sifat Nabi Muhammad itu tahu betul. Ya, pas Nabi Muhammad tahun 11 Hijriah, ya, Nabi Muhammad kan 13 tahun di Mekah, itu lagi dakwah di daerah Mina. Tidak ada yang nyangkut kecuali dikit, ya, sudah hampir 11 tahun yang beriman tidak terlalu banyak. Nah, kemudian Nabi pada tahun tersebut ketemu sama 6 orang aja dari kalangan Khazraj, yaitu lagi haji. Jadi orang Arab tuh haji karena mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, walaupun haji
hajinya itu udah diubah-ubah karena udah terlalu lama. Makanya Nabi Muhammad itu memperbaharui. Ya contohnya haji dirubah itu ada kekhususan untuk Quraisy, Khuza'ah dan beberapa kabilah Arab. Itu kalau orang-orang jamaah selain Quraisy dan beberapa suku yang lain itu kalau tawaf harus beli baju ya dari Quraisy. Kalau enggak bisa beli baju, pinjem. Kalau enggak bisa tawaf telanjang. Jadi di masjid telanjang cewek juga. Jadi karena mereka punya keyakinan baju yang dipakai itu banyak dosanya. Jadi baju-bajunya diuculi. Itu kalau sudah itu kan sudah merubah ajaran Nabi Ibrahim. Itu bid'ah tuh Pak. Kalau masih contoh bid'ah yang enggak dimarahin itu sepakat ya. Bid'ah tawaf telanjang merubah tata cara haji Nabi Ibrahim. Tawaf sambil telanjang, sambil nyanyi-nyanyi lagi, siul-siul di Masjidil Haram, tempat yang paling mulia. Ya, itu tawafnya telanjang. Perempuan pun ya senang lah. Ya, jadi sebetulnya ada motif ekonomi dari Quraisy supaya tetap walaupun Quraisy baik bagi-bagi makanan, tapi mereka juga punya tujuan ya supaya beli-beli bahan itu dari mereka kan lumayan dapat uang. Nah itu makanya ketika Nabi Muhammad sudah Fatu Mekah udah nggak boleh tawaf telanjang, tidak sopan saat di masjid telanjang cewek pula. Ya senang lah laki-laki ya, kesempatan dalam kesempitan. Ini kita mau ibadah atau mau ngapain ya, tapi begitu, dan itu dianggap agama yang betul. Nabi Muhammad salah katanya. Subhanallah. Contoh lagi, orang Quraisy itu kalau wukufnya itu nggak mau di Arafah karena Arafah itu tanah halal bukan tanah haram. Jadi kita gengsi lah. Tapi Nabi Muhammad kalau wukuf di mana? Di Arafah. Nah itu contoh bid'ahnya Quraisy merubah ajaran Nabi Ibrahim. Jadi wukuf nggak di Arafah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Ya, jadi habis wukuf ifadah ya dari mana mereka berifadah ya dari Arafah. Kita setelah Arafah ya kita ke Musdalifah. Nah itu ajaran Nabi Ibrahim dirubah-rubah oleh orang Quraisy. Nah jadi intinya orang Yahudi itu tahu banget tentang Nabi Muhammad sampai tahu orang-orang satu Yasrib. Nah ketika suasana seperti itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang ini. Nabi Muhammad cuma bertemu sebentar, berdialog, menjelaskan tentang asal usul beliau, apa yang beliau bawa. 6 orang itu nggak pakai lama ya, kayak bapak ketemu sama saudara di Grogol, ketemu di Mekah, ngobrol-ngobrol nyambung. Ternyata anak paman. Ternyata oh iya satu kantor berarti kita beda aja. Oh langsung nyambung kan. Ya, punya anak perempuan, punya nikah. Ya cuma ketemu gitu jadi betulan sama Nabi Muhammad cuma ketemu kita karena sudah ada bekal dari awal. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan, orang-orang Khazraj 6 orang itu dengerin, oh cocok banget ini yang disampaikan itu. Udah daripada keduluan Yahudi yang guruin kita duluan aja. Akhirnya apa? Mereka bersyahadat, tidak pakai lama balik lagi ke Madinah. Itu cikal bakal Ansor. Jadi nggak pakai ribet kalau Ansor Pak kasih dalil 1, 2, 3 hatinya terkuat jadi langsung. Makanya kota Madinah sampai hari ini dan sampai hari kiamat pusatnya iman. Ya, al-iman ya rizul ilal Madinah kama ta'rizul hayy ila jumriha. Iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Maksudnya apa? Walaupun susah, walaupun tersembunyi, walaupun ribet, tetap kita harus kembali ke asal usul kita. Nah, fitrah manusia itu adalah iman. Nah, seperti itu. Kecuali sudah dikotori dengan syubhat, syahwat. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, loh, ini justru orang semadinahan semuanya masuk Islam, menerima Islam. Orang Yahudi yang ngasih tahu nggak mau. Kenapa? Salah satu keyakinannya dan itu ditiru sama Paulus ini, bahwasanya mereka ngeles. Oh enggak, kalau Muhammad kan ketemu Islam itu khusus orang Arab. Padahal ada orang Yahudi, pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam juga mengakui sebagaimana cita-cita awal nenek moyang mereka Nabi akhirnya masuk Islam. Kalau Abdullah bin Salam, yang lain tidak mau masuk. Salah satu alasannya apa? Itu khusus untuk Arab, belum yang mendustakan. Tapi kalau nggak mendustakan minimal gitu aja, itu khusus Arab. Ya, jadi salah satu untuk membantah argumen ini, Nabi Muhammad SAW itu betul-betul mengajak orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani dan semua manusia. Contoh, Nabi Muhammad ketika di Madinah itu punya karyawan bantu-bantu di rumah orang Yahudi sakit,
ya sakit, ya karyawan sakit, akhirnya Nabi tetap jenguk, tetap nengok bagaimana kabar semua. Pada gulam itu kalau bahasanya itu bisa anak kecil, pemuda, belum tua banget, cuma orang punya pengaruh. Nah, cuma karyawan aja, bukan orang kaya. Kalau kita dakwahin orang kaya kan lumayan, kali-kali dikasih ban mobilnya ya, atau mobil bekas yang nggak kepake kan. Ini enggak, ini namanya dakwah siapapun ya, harus kita selamatkan ya. Akhirnya Nabi datang ya untuk mengajak dia masuk Islam. Ini menunjukkan jadi lisanul hal, fakta di lapangan, memang Nabi Muhammad diperintahkan mendakwahi orang Arab. Kenapa? Satu, itu fokus utama dakwahnya, bukan berarti non Arab tidak didakwahi. Dan Nabi Muhammad setelah Hudaybiyah fokusnya nggak ke Quraisy lah. Pasca gencatan senjata perjanjian damai di Hudaybiyah, Nabi Muhammad itu langsung dakwahnya internasional, nyuratin satu-satu raja-raja ya, raja-raja dunia, Heraklius, Muqawqis di Mesir, Raja Bahrain, semua disuratin. Itu menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad itu lil alamin dan ayatnya lebih banyak. Nah, jadi terkadang bawa satu dua ayat ummiyin ya, makanya kalau kita baca Quran menguatkan itu. Ada orang Yahudi dan sebagian orang Yahudi di Madinah itu, kalau kita ngutang ke orang Islam tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Jadi kalau sesama Yahudi itu baik, kalau kepada ummiyin orang Arab gak usah, karena mereka bangsa rendah. Itu masih ada perasaan superioritas sejak zaman dulu sampai sekarang, itu masih ada. Kok tega banget ya jatuhkan bom begitu kepada orang-orang Palestina, setega itu ya manusia ya. Tapi itu kalau udah jadi watak begitu, merasa super daripada yang lain. Nah, jadi intinya Nabi Muhammad menunjukkan ya pasca Hudaybiyah itu ya, bahwa walaupun tetap dengan bahasa Arab surat-suratnya, tapi disampaikan. Nah, di situ isyarat manusia itu gak boleh malas cari hidayah. Gak bisa bahasa Arab ya harus tahu dikit juga. Walaupun kalau harus paham semua ya nggak juga harus jago bahasa Arab, tapi ya harus tahu inti-intinya. Makanya Muhammad ngasih satu ayat saja kepada Heraklius, dan itu pun hampir masuk Islam Heraklius karena satu ayat itu. Kenapa? Karena Muhammad cuma mau menyalakan obor saja, itu karena sudah ada bensinnya. Karena kalau orang berilmu dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu tahu tentang Islam, pastilah tahu tentang Nabi Muhammad ya. Nah, itu nanti kalau mendalamnya, bagaimana juga tentang kenabian Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil dan beberapa yang belum diubah 100%. Nah, jadi Nabi Muhammad mengatakan kepada anak yang sudah mau meninggal ini sakit parah, karyawannya kalau bahasa kita tukang bantu-bantu ya sama Nabi, diajak supaya masuk ke dalam Islam. Sebetulnya bukan agama baru Islam. Nanti kalau kita buka Al-Quran ya, kita buka Al-Quran, Nabi Musa juga mengajak jadi orang Islam, Nabi Yusuf juga mengajak jadi orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Nabi Yusuf setelah sukses dunia ya, dia mengatakan bahwasanya beliau itu ingin tetap menjadi seorang muslim, meninggal dalam keadaan muslim. Tawafani musliman, itu Pak kalau udah sukses Pak ya, pensiun tawafani musliman, matikan saya sebagai seorang muslim. Itu jelas kan? Tawafani musliman wa alhiqni bisolihin, gabungkan saya wahai Allah dengan orang-orang soleh. Kalau orang soleh itu nggak gengsi Pak, dia nggak anggap dirinya apa gitu, tetaplah mau gabung sama orang soleh, nggak soleh sendirian ya. Nah, itu Nabi Musa begitu juga. Jadi semua Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi agama Islam itu agama semua para nabi. Jadi sebetulnya bukan agama baru, cuma memang syariatnya ada yang berbeda dalam beberapa masalah. Nah, ada yang sama, khitan itu masih sama ya. Yang paling yang nampak contohnya yang tidak boleh menghormati dengan bentuk ruku dan sujud dulu sebelum Nabi Muhammad masih boleh. Zaman Nabi Ibrahim masih boleh, yang ke bawah nanti Nabi Yusuf masih boleh ya. Menghormati raja, orang tua dengan sujud itu masih boleh, sungkem dengan sujud itu masih boleh. Zaman Nabi Muhammad diperbarui karena Allah juga ya mengizinkan dan memerintahkan, tidak boleh. Itu contoh beberapa perbedaan syariat. Tapi untuk tauhid sama semuanya, dan ajakan-ajakan yang lain juga banyak kesamaan. Jadi Muhammad itu ya bukan membawa manusia kepada sesuatu yang baru, kepada fitrahnya, kepada ajaran semua para nabi. Ibnu Muhammad jelas itu di akhir-akhir dakwah di Madinah ya, tetap Nabi Muhammad mengajak orang Yahudi
subsidi supaya masuk Islam. Jadi ketika anak ini diajak masuk Islam, ya di situ ada bapaknya Yahudi juga, dia mau masuk Islam gak enak sama bapak. Ya, akhirnya Muhammad ngajak masuk Islam, lihat bapaknya. Nanti kalau bapak marah gimana? Dia kasih uang jajan, atau nggak dikasih warisan tuh? Mau mati aja sempat mikir gak enak lah, ya kan? Iya loh, kita itu nggak enakan tuh kadang-kadang sampai mati. Ya gak enak salat berjamaah, malu nggak pernah kok. Ya, kesempatan nih Pak Ramadan, banyak yang ini. Ya, tapi kalau bisa dan mudah-mudahan bisa di luar Ramadan pun masih banyak ya jamaah zuhur, asar, subuh, alhamdulillah. Mbak Ustaz saya mau setahun sekali aja. Ya kalau bisa jangan. Karena aku lihat sebagian itu gengsi sampai meninggal, malu lah atau gimana. Jadi gimana ya sama bapak? Gak enak kan bapak yang masih makan kita dari kecil gitu ya. Walaupun sekarang kerja, lihat bapaknya gimana ya masih bisa. Karena Muhammad ngajak lagi, karena udah mau meninggal tuh suasana itu. Nah Muhammad juga tahu biasa Pak ada ciri-ciri orang mau meninggal itu udah. Kita aja kadang-kadang ya sudah tahu lah ya. Ini ciri-ciri udah nggak lama. Apalagi dokter ya masih kita nggak enak sama bapak biasanya. Tapi apa kata bapaknya? Aktif apa kasih taat dia kasih. Nah ini bapaknya juga sebetulnya tahu. Orang Yahudi itu tahu nama Muhammad itu betul, cuma kadang-kadang gengsi dia bertulisan. Nah nggak usah jauh-jauh tahu sebetulnya. Ya sholat wajib itu tahu, cuma malu kadang-kadang, ya kan? Apalagi sholat di pesawat sendirian, yang lain nggak sholat, kiri kanan nggak sholat. Aduh mau sholat gimana? Mau tayamum juga bagaimana? Akhirnya orang nggak usah sholat lah, nanti malu sama teman dia. Ya temannya apa namanya? Nggak ada yang sholat, main futsal gitu, mau sholat tuh gimana? Udah akhirnya sampai maghrib, stop aja maghrib sama-sama maghrib, akhirnya baru selesai. Malu kadang-kadang seperti itu. Itu masih mending ya begitu. Jadi nggak menentang. Yang masalahnya itu membelokkan sejarah. Dibilang Nabi Muhammad khusus untuk orang Arab, itu yang berbahaya. Nah kalau ini dia tahu bahwa Nabi Muhammad memang mengajak manusia kepada agama Nabi Yusuf, agama Nabi Musa, sama lah gitu. Ya, kata orang tersebut ati abal qasim taati. Ya habis itu nggak ragu-ragu, bapaknya udah setuju, ya udah ngasih ACC. Ya akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna masuk Islam, nggak lama mati. Oh Nabi Muhammad senang sekali. Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyebabkan dia nggak kekal di neraka gara-gara dakwah saya. Nabi Muhammad semangat Pak, walaupun bukan orang kaya didakwahi. Tugas kita hanya menyampaikan. Nah, itu menunjukkan risalah Nabi Muhammad itu untuk semuanya. Nabi Muhammad tidak ngoyo-ngoyo kalau seandainya khusus untuk siapa? Untuk orang Arab. Lain justru Nabi Isa, ya nabi-nabi sebelumnya itu ya nas-nas mereka justru khusus kepada Bani Israel. Makanya nabi-nabi banyak dari Bani Israel. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW itu betul-betul ya universal untuk semesta. Nah, kemudian jadi sebetulnya banyak Pak kalau dibaca apa namanya, tapi saya ringkas-ringkas saja, tapi kita pakai patokan ini ya. Jadi ayatnya banyak ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk apa? Semua manusia. Ya, kafatan linnas. Ayat-ayat yang tadi sekali lagi, ayat-ayat yang tadi yang khusus untuk orang Arab, ya itu memang iya, dan Muhammad diperintahkan untuk mendakwahi orang Arab karena kaumnya seperti itu. Masa kita dakwahi yang jauh, yang dekat enggak? Nah, jadi selesai ini karena apa namanya, Nabi Muhammad tidak berdusta. Ya, jadi Allah mengatakan dan Muhammad diutus untuk semua manusia, dan faktanya Nabi Muhammad mengajak orang Yahudi, para Nasrani agar memeluk Islam. Sekali lagi, memang Nabi Muhammad itu mengajak. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, ayatnya begitu terang, makanya terkadang apa ya, beberapa surat itu kayak keren begitu, padahal kalau dia belum kan tidak keren-keren amat. Ya, jelas ya ayat dia tadi berdalil pakai Quran. Nabi Muhammad diutus
bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya, berarti lokal untuk Arab. Ya, karena memang orang Arab seperti itu. Ya. Kemudian ayat yang mengatakan tentang universalitas Islam banyak sekali. Ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, ayo sini kepada kalimat yang sama di antara kita dengan kamu, maksudnya tauhid, jangan syirik. Ini ada yang pakai ayat yang sama mengatakan sini ta'al ila kalimatin sawa, sini kepada kalimat yang sama, sama-sama benar, Islam benar, Kristen benar, Yahudi benar semuanya. Loh, ayat itu jelas-jelasin alla na'budu illallah, kita hanya menyembah Allah saja. Nanti alla na'budu illallah, kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan dipotong ila kalimatin sawa. Akhirnya yaitu dibentuk, Pak, mohon maaf di Timur Tengah kan katanya agama Ibrahim yang disatuin Yahudi Nasrani. Ya kalau saling diskusi bagus sih, tapi untuk mengatakan dan kita sampai pada satu pengumuman penelitian, ya, kita buat jurnal penelitian semuanya masuk surga kok, yang penting baik. Nah itu kan keyakinan modern, Pak. Ya mau nyembah pohon masuk surga, yang penting baik. Nyembah dajjal masuk surga, yang penting baik. Ya mau berbohong yang penting baik. Ya enggak bisa. Ya alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, jangan syirik. Ya tugas kita hanya menyampaikan, orang masih musyrik ya bukan urusan kita, karena kita udah sampaikan. Jangan kita berhenti di situ. Sama ya, samanya itu maksudnya dulunya sama ya, ajaran semua nabi itu sama. Nah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan ya sebagian yang lain sesama manusia Tuhan selain Allah. Malaikat aja nggak boleh dituhanin kan? Ya, malaikat aja nggak boleh dituhanin, apalagi sesama manusia. Walaupun Nabi Isa jangan, walaupun Nabi Musa jangan, walaupun orang soleh jangan. Itu ajaran tauhid. Karena sebagian manusia merasa yang lain lebih cakep, lebih soleh, lebih beribadah, berarti kayak Tuhan sudah ini, kita minta sama dia, nggak punya rezeki, ingin sembuh, datang ke situ ya, ke kuburannya minta sembuh, ini nggak sembuh. Yang dikubur itu mati, Pak, gara-gara di rumah sakit nggak ketolong ya kan? Yang dikubur itu matinya di rumah sakit. Imam Muslim itu meninggal, Pak, orang soleh. Imam Muslim penulis Sahih Muslim itu, muridnya Imam Bukhari, Sahih Muslim ada Pak, Sahih Bukhari itu meninggalnya kebanyakan makan kurma, bukan karena rakus. Gini, satu saat itu ditanya satu hadis dia lupa, akhirnya tutup pintu perpustakaannya, saya mau cari, nggak boleh dia masuk, mau cari hadisnya, nggak ada Google Pak waktu itu, nggak ada ChatGPT, nggak ada bisa bantu begitu. Namanya ulama tetap manusia, cari betul-betul di murojaah, di bedah buku semua. Terus jadi ngetok pintu, ketok keluarganya, apa mau ganggu nggak boleh, mau kasih kurma, ada yang kasih kurma, ada satu keranjang, ada kurma kan di sini buka puasa ya, kasih satu keranjang. Oh kalau itu boleh ya. Terus tetap akhirnya Pak sambilnya itu nggak sadar Pak makan kurma. Kita kan kadang-kadang nggak sadar ngemil, langsung naik anunya. Iya bisa jadi, saya nggak tahu penyakit apa juga, kebanyakan makan kurma itu sama air Pak. Makanya aswadan, orang Arab itu nyebut aswadan, dua yang hitam, maksudnya yang satu air tapi yang hitam. Air kurma itu kalau bisa diminumnya sama air putih atau sama bonteng timun yang dingin ya, jadi dinetralkan. Karena kuat sekali kurma itu. Coba Bapak sahur pakai kurma sama susu aja itu kuat, tapi jangan kerja bangunan. Cuma ngantor-ngantor aja gitu. Saya pernah nyoba waktu di Madinah dulu, saya kalau sahur pakai kurma aja sama susu. Nggak kerja berat juga. Ya, mikir tapi sih agak berat. Tapi kalau kerja bangunan kayaknya harus ayam geprek. Oke. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul untuk semesta. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebetulnya dengan ayat yang banyak itu diajak untuk masuk Islam. Ya, jadi sekali lagi semua agama tidak sama. Ya, kita harus yakin ya kalau kecuali agama para nabi itu sama. Selain itu,
ya, maka tidak sama. Jadi syarat seorang untuk masuk Islam itu harus meyakini Nabi Muhammad juga Nabi, ya. Bahkan kalau dalam Islam syahadatnya itu atau rukun imannya itu harus beriman kepada nabi-nabi, bukan sekedar nabi. Ya, al-iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah wa rusulihi, itu wajib. Ada orang Islam percaya Nabi Muhammad, enggak percaya Nabi Adam, bukan Islam. Ya, ada orang Islam beriman dengan Muhammad, enggak percaya Nabi Isa, bukan Islam. Ya sama nanti orang Yahudi sampai hari ini itu bertauhid Allah itu Tuhannya, tapi nggak percaya Nabi Isa, nggak selamat. Plus nggak percaya Nabi Muhammad. Ya sama orang Nasrani nggak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak dianggap Islam. Walaupun katakanlah dia Kristen yang lurus, ada sampai sekarang Kristen yang mengatakan Nabi Isa itu cuma manusia biasa, Rasul bukan Tuhan, masih ada. Lumayan banyak juga pengikutnya. Itu Kristen Unitarian yang mengatakan Nabi Isa itu cuma nabi, bukan Tuhan, bukan tetesan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan, tapi nggak mengakui Nabi Muhammad. Nah ini satu-satunya Paulus Satoki, itu karena apa? Karena Nabi Muhammad khusus untuk orang Arab, karena yang pertama dia orang Arab. Padahal darinya bertaburan sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu untuk semesta, bahkan untuk jin juga. Jadi nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Sebetulnya itu curang berarti. Nabi Muhammad sukses, saya juga mau jadi nabi. Coba aja, nggak apa-apa. Coba ngaku jadi nabi. Kan Kristen itu Kristen mengatakan itu kan jadi nabi sukses lah, banyak pengikutnya gitu. Sebetulnya bohong aja, nabi palsu sebagian kan. Ya nggak apa-apa, coba aja ngaku jadi nabi. Padahal Nabi Muhammad itu pak poligami kalau bahasanya itu. Ya, sebagian ulama nggak anjurin, langsung mungkin majlis tarjih, kecuali masih bisa, tapi ya kenapa? Bukan sisi ini saja, Nabi Muhammad melakukan itu ada sebabnya, tapi itu kan kalau bagi orang itu membenci kan ada sebab untuk benci, tapi karena itu Nabi betulan, ya silahkan buat orang Jawa mau ngaku Nabi Jawa, tukang cukur ingin jadi Nabi, coba aja, tapi punya nggak sesuatu yang kayak Quran? Ya, kemudian ajarannya kayak Nabi Muhammad atau enggak, dicoba aja, nanti biar diseleksi sendiri. Ya, diseleksi sendiri. Nabi Muhammad udah terseleksi. Bahkan Pak, ada orang nggak sholat, nggak puasa, Nabi Muhammad dihina, dia paling menangis. Dia itu nggak sholat, nggak puasa, Muhammad dihina, dia paling menangis, bahkan dia mati dari Nabi Muhammad. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau yang tukang cukur ngaku jadi Nabi, ya silahkan dicoba. Tapi kalau dalam Islam sih nggak ngajurin buat yang aneh-aneh. Cuma maksudnya ya kalau iri gitu, Muhammad tuh sukses aja, Muhammad tuh sukses, kebetulan banyak followernya, apalagi ada lembaga besar misalnya Muhammadiyah, punya pusat kitanya. Biasanya bapak coba aja, silahkan buat Nabi baru, Ustaz Muhammad Ahmadiyah, contohnya nyoba, ya gitu-gitu aja kan. Ya walaupun ada perannya juga untuk kemerdekaan ada, tapi intinya silahkan semua manusia. Makanya kata Allah, monggo membuat ayat baru apa segala, itu Quran ini ada juga dipalsukan beberapa. Ya bahkan kalau yang di Eropa itu hati-hati Bapak, beli terjemahan Quran, ada orang baca terjemahan Quran bisa benci Islam. Kenapa? Yang terjemahin orientalis. Hati-hati juga. Ya. Kalau di barat itu, makanya yang diajarkan punya Yusuf Ali, Mas Gending. Nah, jadi ada orang Yahudi disuruh baca terjemahan Quran, dia baca terjemahan karya orientalis, tanpa benci sama Islam, tapi tetap dapat hidayah. Jangan baca gitu, baca ini. Nah, jadi kalau memang mau cari kebenaran, insya Allah nggak menyerah. Seperti itu nggak menyerah. Jadi itu salah satu poin di buku ini dan itu termasuk paling inti. Jadi pernyataan bahwa Nabi Muhammad khusus untuk orang Arab berdasarkan bilisani qaumihi, ayat-ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad itu berbahasa Arab, kemudian diutus kepada ummiyin, orang-orang Mekah, itu memang betul ya, tetapi itu tahap awal dakwahnya. Pasca Hudaybiyah, ayat yang lain begitu banyak di ahlul kitab, bahkan Nabi Muhammad menulis surat-surat mengajak semua peradaban agar mengenal Islam. Soal nggak masuk Islam, nggak apa-apa, yang penting tidak memerangi. Bahkan di awal, nanti kalau kita baca surat Ali Imran apa segala gitu kan, itu kisah orang-orang Kristen dari Najran ya yang datang ke Madinah dalam Tabaqah Ibnu Sa'ad. Sekali lagi ini disalahpahami kisah ini, jadi membolehkan sholat
Jadi orang Kristen datang, beberapa pendeta yang datang masuk Masjid Nabawi dan sholat. Nah, dipotong sampai situ kisahnya. Jadi semua agama sama, boleh kita Kristen ibadah di masjid, orang masjid beribadah di gereja. Ya Allah, kok bisa begitu? Itu suasananya. Mereka datang sebagai tamu. Nabi biasa Pak menerima tamu di masjid, ya. Yang penting mereka nggak berbuat syirik di masjid, ya. Muhammad tidak melarang. Ya. Tapi setelah itu apa? Diskusi, mau ngajak mereka ke Islam. Sampai udah kata Muhammad, kalau kita ngotot tidak apa-apa, bismillah yuk kita mubahalah. Mubahalah itu betul-betul dari hati yang paling dalam, bahwa keluarga besar semua kita sumpah-sumpahan atas nama Allah. Kan apa Allah juga tanya, mana yang betul tadi ini atas itu nama Allah tuh ngajak mereka justru kepada tauhid, bukan berhenti di situ beribadah sama-sama. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di pura atau apa, itu menyalahgunakan riwayat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita yang 2 hari ini, 2 hari 1 hari, ya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Yang tanggal Kamis minggu, tanggal Rabu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.